Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa duriyatina kafir an sayyatina wastur ala uyunina wazbur ala nuksanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa amalan sholiha wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribna anisyari ba'idna wal qurba rojauna akhiran ilnal muna balik maqasidana waqti hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wassalim ala toha kholilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bab 2, yaitu mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya.
Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang keempat, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Sekarang, pengertian dari Asmaul Husna. Asma berarti nama, dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Jumlah dari Asmaul Husna disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 99. Nah, masih ingat ya? Alhamdulillah kalian di kelas 5 sudah hafal 99 Asmaul Husna yang tiap pagi kita lantunkan di majelis pagi. Namun karena kondisi saat ini, jadi kalian melantunkan di rumah. Nah, adapun di dalam pembelajaran PAI, kita akan mengetahui tentang arti dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. 1. Mari kita memahami Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit adalah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mematikan pada setiap yang dimatikannya. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanyalah Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Semua makhluk yang bernyawa tidak bisa lari dari kematian. Orang yang meninggal tidak harus menunggu sakit. Jika memang sudah ketentuan dari Allah, kapanpun waktunya pasti akan datang. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Nah, anak-anak, selain di dalam surat Ali Imran juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 158. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia Allah, yaitu yang menghidupkan dan mematikan. 2. Al-Hayyu. Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang kekal. Artinya bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan makhluknya sesuai dengan kehendaknya, dan Dia pula yang mematikan dan membangkitkan kembali pada waktu yang lain. Allah memberikan kehidupan dan rezeki. Adapun tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang telah tersedia. Akan tetapi, kita tidak boleh melalaikan kelangsungan hidup manusia lain. Dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 255.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dijelaskan pula di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha hidup serta berdiri sendiri. Al-Qayyum bermakna yang mengurus segala perkara atau urusan semua makhluknya. Dialah Allah yang berdiri sendiri, yang maha agung sifatnya dan tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Menegakkan bumi, langit, dan segala makhluk yang ada di antara keduanya. Allah lah yang mengadakannya dan menolongnya. Allah lah yang maha kaya dari semua makhluk secara mutlak. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 255, yang kemudian sebagian masyarakat muslim dikenal dengan sebutan ayat kursi. Nah, anak-anak sudah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Allah Maha Esa yang tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta ini. Dan tidak ada pula yang menyamai sifat-sifat Allah. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, maka kita harus meneladani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani dan menerapkan keteladanan Asmaul Husna merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Al-Mumit. Orang yang mengamalkan Al-Mumit akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalkan, kita sholatnya semakin rajin. Sholatnya karena Allah. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Tidak harus disuruh-suruh. Dan yang kedua, Al-Hayyu. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Hayyu misalnya menjaga kebersihan dan kesehatan, bekerja untuk mencukupi kebutuhan, bersedekah. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum. Apa yang dapat kita teladani, yaitu dengan membiasakan agar dapat hidup mandiri. Nah, tugas kita sebagai seorang pelajar adalah bagaimana kita mampu menggunakan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan tidak bergantung kepada orang lain. Perilaku mandiri yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya. Apalagi di saat pandemi ini, kalian banyak sekali di rumah, maka usahakan untuk mandiri. Mulai dari bangun tidur,
Usahakan untuk bangun tanpa harus dibangunkan, sholat subuh, merapikan tempat tidur, merapikan alat-alat tulisnya, mengerjakan ulangan sendiri ataupun tugas-tugasnya. Itu contoh dari mengamalkan sifat Al-Qayyum. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Sifat ini memberikan pembelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain dalam suatu hal. Misalnya hal mandi, makan, berpakaian, mengerjakan tugas, merapikan semua buku ataupun merapikan peralatan yang kita gunakan ke tempatnya. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang bab yaitu mengenal Asmaul Husna. Semoga kalian bisa meneladani dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Buat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.